Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia, dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema kejutan yang menunggu kamu di tahun 2022, khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Cancer. Sebelumnya aku ingin mengingatkan bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi energinya juga sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Cancer. Tapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Dan tidak lupa aku mengucapkan selamat tahun baru 2022 ya untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan di tahun ini segala sesuatunya bisa berjalan sesuai dengan kehendak kita dan tentunya dengan keadaan yang lebih baik. Oke. Kita akan ambil total 10 kartu ya. Kita juga akan lihat bottom of the deck-nya. Untuk melihat kira-kira apakah ada hal-hal baik ataupun kejutan-kejutan nih yang sudah dipersiapkan oleh semesta untuk menyambut kamu nih di tahun 2022. Oke. Dan tidak lupa juga aku mengucapkan selamat datang ya untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, di channel My Tarot Indonesia. Tidak lupa aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua dengan cara like, subscribe, dan komen videonya. Dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia untuk channel My Tarot Indonesia, dan juga teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya dengan kualitas yang lebih baik untuk teman-teman semua. Oke. Oke, kita di sini sudah ada 9 kartu ya. Aku akan ambil satu kartu lagi. Oke, ya karena ada 2 yang terbuka, jadi aku akan shuffle lagi ya sekali. Di bottom of the deck-nya kita ada 8 of Cups. Oke. Ya. Oke, teman-teman Gemini, teman-teman Cancer, sorry. Kita akan lihat dulu bottom of the deck-nya ya, teman-teman Cancer ya. Maaf tadi aku salah ngomong karena sebelumnya tadi aku readingan untuk yang zodiak Gemini. Oke, untuk teman-teman Cancer, bottom of the deck-nya kita adalah 8 of Cups ya. 8 of Cups ini artinya adalah kemantapan hati untuk maju ke depan. Artinya meninggalkan hal-hal yang pahit ataupun hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang toksik di masa lalu. Oke, artinya bersiap untuk membuka lembaran baru atau menemukan keberanian untuk pada akhirnya maju ke depan, menyambut masa depan ataupun kemungkinan masa depan yang lebih baik. Oke. Nah, jadi bisa diartikan di tahun 2022 ini pada akhirnya kamu terlahir kembali nih menjadi orang yang lebih berani untuk menghadapi masa depan dan memaafkan masa lalu. Kurang lebih seperti itu. Tentunya masa depan yang lebih baik yang sudah dipersiapkan oleh semesta nih di tahun 2022 ini untuk kamu para Cancer. Oke, kita akan coba lihat dari sisi karir ataupun keuangan terlebih dahulu ya. Oke, Ace of Cups dan Queen of Pentacles ya. Akan ada satu langkah yang cukup besar yang akan bisa kamu realisasikan di tahun 2022 ini. Oke, langkah yang cukup besar ya. Bisa jadi dalam hal karir, dalam hal keuangan ya, ataupun dalam hal bisnis ya. Artinya pekerjaan, bisnis ataupun pekerjaan, karir, bisnis ataupun keuangan kamu. Oke, ada satu langkah besar yang akan bisa kamu realisasikan. Tentunya disesuaikan dengan perencanaan ataupun situasi dan kondisi yang sedang kamu alami sekarang. Misalkan kamu sudah saat ini sedang meniti karir dalam suatu pekerjaan, akan ada suatu langkah besar nih, terobosan baru yang akan kamu kerjakan. Mungkin proyek yang
project dengan value ataupun nilai yang sangat besar yang tentunya akan membawa pengaruh yang sangat signifikan ya untuk kelangsungan pekerjaan kamu ataupun karir kamu. Dalam hal bisnis bisa jadi untuk kamu yang bulan-bulan sebelumnya hanya berencana nih untuk memulai suatu bisnis baru ataupun meresmikan bisnis kamu, artinya mungkin menjadi PT ataupun CV ya, misalkan seperti itu ya, ataupun berbadan hukum ya, misalkan, atau untuk kamu yang mungkin bulan-bulan sebelumnya masih agak-agak galau, masih agak-agak bimbang apakah bisnis ini mau kamu kembangkan. Nah, salah satu langkah besar akan kamu realisasikan di tahun 2022 ini, yaitu misalkan membuat bisnis kamu berbadan hukum, yang tentunya akan membuka potensi ataupun kesempatan peluang yang lebih besar ke depannya. Seperti itu, oke? Ataupun dalam hal keuangan ataupun investasi nih, misalkan ada investasi yang bersifat besar ya, langkah besar yang akan kamu realisasikan, misalkan investasi properti. Oke, investasi properti tentunya itu adalah salah satu langkah yang sangat besar ya dalam kehidupan kita. Itu juga bisa kamu realisasikan di tahun ini. Oke, yang pasti adalah di sini ada Eight of Swords akan digantikan dengan Ace of Swords. Segala kebimbangan, pertimbangan, kegalauan, kecemasan yang mungkin pernah kamu alami, pernah kamu rasakan di bulan-bulan sebelumnya ataupun tahun-tahun sebelumnya, nah itu semua akan menjadi jelas ya. Kamu akan mendapatkan kemantapan hati untuk maju, untuk merealisasikan segala rencana kamu. Dan memang pada akhirnya semesta memang sudah mempersiapkan hasil yang sesuai dengan ekspektasi kamu. Karena di tahun 2022 ini kamu layak untuk mendapatkannya. Kurang lebih seperti itu ya dalam hal karir, keuangan kamu, para Cancer. Kita akan lihat dari sisi asmara ya. Oke, di sini ada Hermit dan King of Wands ya. Di sini memang kalau aku lihat belum ada kartu yang menjelaskan apakah memang kamu akan dipertemukan dengan soulmate kamu ataupun orang yang memang kamu cari untuk mendampingi hidup kamu ya di readingan ini. Sekali lagi bukan berarti kamu tidak akan menemukan orang tersebut ya. Tetapi fokusnya adalah di sini adalah kehadiran The Hermit. Akan ada hadir seseorang. Oke, seseorang ini bisa banyak hal ya. Bisa jadi dia teman lama kamu, kerabat kamu, mungkin saudara jauh kamu, ataupun mungkin teman yang selama ini kamu kenal juga bisa, ataupun mungkin orang dari masa lalu juga bisa. Ataupun bisa jadi itu adalah orang yang akan menemani kamu nantinya. Jadi bisa sangat banyak kemungkinan ya The Hermit ini. Karena Hermit ini sebenarnya orang yang akan membukakan jalan sebenarnya. Diartikan seperti itu. Nah, sebenarnya intinya adalah bukan kepada apakah dia akan menjadi pasangan ataupun orang yang kamu cari selama ini ya. Karena memang belum ada yang menunjukkan. Tetapi sekali lagi bukan berarti dia 100% bukan orangnya ya. Jadi mungkin kamu ngerti maksudnya ya. Tapi peran dia yang terbesar di tahun 2022 ini, kehadiran seseorang ini, The Hermit ini adalah dia akan memberikan kamu, bisa dikatakan pencerahan ya, pencerahan yang memang selama ini kamu cari-cari dalam kehidupan asmara kamu. Oke? Kalau aku lihat memang mungkin sebagian besar dari kamu ya, ataupun beberapa dari kamu masih terjebak dengan masa lalu. Oke, kamu masih sering mungkin menyalahkan keadaan, kamu masih sering menyalahkan orang yang pernah menyakiti kamu di masa lalu, mungkin juga kamu masih sering menyalahkan diri kamu sendiri. Bisa jadi kamu masih sering mungkin membayangkan apa yang bisa kamu perbuat dengan lebih baik di masa lalu dan sebagainya. Istilahnya kamu masih terjebak di masa lalu sebenarnya. Oke, bahkan pada sampai tahun ini. Nah, orang ini akan hadir. Entah dia akan menjadi teman ngobrol kamu, entah karena dia memiliki pengalaman yang sama dengan kamu, entah karena memang dia merasa ataupun kamu merasa sangat nyaman dengan dia sehingga kamu bisa menceritakan semua pengalaman kamu dan kalian bisa sama-sama berbagi solusi ya, berbagi pengalaman, berbagi cerita. Nah, intinya adalah dia akan memberikan pencerahan kepada kamu yang akan istilahnya akan membuat kamu pada akhirnya bisa maju dari masa lalu kamu. Artinya kamu memaafkan masa lalu kamu. Kamu menerima bahwa memang pengalaman masa lalu kamu itu sudah terjadi dan walaupun tidak berjalan dengan baik ataupun tidak sesuai dengan keinginan kamu, yang terpenting adalah kamu bisa menjadi orang yang present gitu ya. Kamu bisa menjadi orang yang berpijak gitu ya di waktu sekarang dan
melihat ke masa depan, melihat kemungkinan hal yang lebih baik yang bisa terjadi di masa depan, dan kamu tidak melihat ke belakang lagi. Ini peran orang tersebut yang paling besar sebenarnya. Yang mungkin kita bisa hubungkan ya dengan Eight of Cups ya. Artinya di tahun ini juga kamu akan mendapatkan kemantapan untuk maju ke depan, untuk move on, untuk meninggalkan masa lalu, untuk mempersiapkan diri kamu membuka lembaran baru. Oke, kamu bisa menyembuhkan sakit hati kamu, semua kecemasan kamu ataupun kekhawatiran kamu, apakah kamu akan menemukan orang yang tepat ataupun tidak suatu hari nanti, itu semua akan hilang dengan kehadiran orang tersebut. Oke, dan itu semua akan digantikan dengan harapan dan ketenangan di sini. Oke, sekali lagi, bukan berarti kamu belum akan dipertemukan, bukan berarti itu ya, bisa jadi orang tersebut ini juga yang akan menemani kamu ataupun menjadi pendamping hidup kamu. Bisa jadi ya, oke. Tapi sekali lagi, peran terbesar dia adalah dia akan memantapkan hati kamu untuk maju ke depan dan merangkul masa depan yang lebih baik. Oke, tentunya ini akan menjadi awal yang sangat-sangat berarti untuk kamu, terutama untuk kehidupan asmara kamu. Oke, karena ketika kamu sudah sembuh, kamu sudah memaafkan masa lalu, artinya barulah saat itu semesta sudah siap mempertemukan kamu dengan orang yang benar-benar tepat. Oke, siapakah orang itu? Bisa jadi orang lain, bukan dia, bisa jadi juga dia. Oke, yang pasti adalah pastikan kamu sembuh dulu ya. Setelah kamu sembuh dulu, maka segala sesuatunya aku yakin akan menjadi lebih jelas. Dan apapun itu, dan terlepas dari seberapa resonate readingan ini dengan situasi dan kondisi yang kamu alami sekarang, mudah-mudahan apapun yang kamu cita-citakan, apapun yang kamu rencanakan di bulan-bulan sebelumnya, bisa segera kamu realisasikan di tahun ini. Ingat, ini adalah tahun di mana kamu akan mendapatkan kemantapan dan keberanian untuk meninggalkan masa lalu kamu, meninggalkan hal-hal buruk ataupun hal-hal yang kurang baik di masa lalu, sehingga kamu bisa menyambut masa depan yang sudah dipersiapkan di tahun ini oleh semesta, yang tentunya akan jauh lebih baik. Oke? Jadi kamu harus bersiap, kamu harus membuka hati, dan mudah-mudahan kamu mendapatkan yang terbaik di tahun ini. Good luck ya untuk kamu, para Cancer, dan tetap semangat. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat, dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.